Oke, hari ini kita akan bahas tentang intercompany profit atas depreciation dari plan aset. Perbedaannya dengan yang materi sebelumnya adalah di mana intercompany profit ini hanya berhubungan dengan nantinya ketika ada jual beli dari aset tetap tersebut yang memiliki penyusutan atau depresiasi. Nah, untuk perbedaannya hanya pada saat nanti ketika kita melakukan jurnal eliminasi, pasti nanti ada yang ikut tentang accumulation dan depresiasinya ya. Nah, contohnya kita di sini di soal nomor 1 ada penjualan aset tetap di akhir tahun dengan sistem downstream. Pada akhir tahun 2009, P menjual mesin dengan harga 80.000 ke S. Anak perusahaannya yang dimiliki 80%. Oke, dia memiliki 80% kepemilikan si di S tersebut ya. Jadi nanti ada NCI 20%. Cost dari mesin tersebut 90.000, akumulasi penyusutan adalah 40.000. Oke, berarti book value-nya sebenarnya adalah 50 ya. 90 dikurangi dengan 40 maka 50.000. Dia jualnya adalah harga jualnya dari P ke S adalah 80, maka nanti ada 30.000 yang harus kita unrealized. Nilai profit sampai dengan nanti terjual kepada pihak ketiga atau habisnya masa manfaat ya. Nah, contohnya di sini kita bisa lihat lagi, maka jurnal yang dilakukan oleh P adalah ini untuk mencatat terjadinya penjualan ya. Maka cash pada accumulation depreciation ini harus didebitkan. Machinery-nya adalah 90.000 dan juga nanti gain on sales of machinery-nya adalah 30.000 yang didapat dari tadi ya. Dari book value dikurangi dengan harga jual. Maka di sini karena harga jual lebih tinggi daripada book value, maka ada muncul gain. Sedangkan si S nanti nyatetnya adalah machinery pada cash sebesar 80.000. Maka nanti akan nampak untuk tahun 2009 tersebut jurnalnya adalah ini hanya mencatat terjadinya karena belum ada penyusutan ya. Dari sudut pandang konsolidasi karena tadi dia jualnya di akhir tahun kan, maka nanti akan kita eliminasi hanya gain on sales pada machinery-nya ya. Kita harus melakukan eliminasi di tahun 2009. Nah, daripada sudut pandang konsolidasi tadi ya, penjualan antar perusahaan tersebut yang dia catat terlalu tinggi 30.000, maka harus dilakukan eliminasi terkait dengan hal tersebut. Nah, itu kalau menggunakan metode cost. Sedangkan kalau dia menggunakan metode equity, maka dia nyatetnya adalah dari keuntungan tersebut adalah income from S pada investment in S, yaitu sebesar 30.000. Nah, ini tinggal dibalik karena adanya unrealized profit atau profit yang dicatat terlalu tinggi menangguhkan profit tersebut. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini kita ada penjualan aset tetap di awal tahun, tadi kan di akhir tahun, sekarang di awal tahun, maka nanti ada depresiasinya ya, yang kita lakukan pada saat kita melakukan jurnal eliminasi di akhir tahun tersebut. Untuk jurnal pembeliannya itu masih sama yang dilakukan oleh S dan jurnal penjualan yang dilakukan oleh P ini sama 80.000, 40.000, 90.000 dan 30.000. Ini jurnal terkait dengan penjualan, sedangkan yang di sini terkait dengan pembelian dari machinery tersebut. Nah, karena tadi saya bilang ketika si S ini membeli di awal tahun, maka ada jurnal tambahan yaitu jurnal depreciation pada akumulasi depreciation. Kita tahu dia di sini tadi jualnya adalah 80.000 ya si P. Maka pada S, maka kan cost-nya si P adalah nganggapnya adalah 80.000 untuk 5 tahun. Nah, dengan kata lain di sini ada penyusutan per tahunnya adalah 16.000. Nah, dengan kata lain 16.000 tersebut kan sebenarnya dicatatnya terlalu tinggi ya. Kenapa? Di sudut pandang konsolidasi dicatatnya tersebut terlalu tinggi karena kita tahu harga mesinnya adalah tadi 50.000 untuk book value-nya ya. Tadi kan 90.000 dikurangi dengan 40.000. Sehingga kalau kita tadi masih ada manfaat 50.000, maka di sini adalah harusnya 10.000. Nah, depresiasinya dicatat terlalu tinggi, maka nanti harus dilakukan penyesuaian juga. Maka jurnal eliminasi yang pertama adalah ini untuk mencatat eliminasi terkait dengan gain tersebut. Ya, gain on sale of machinery pada machinery. Terus yang kedua ini terkait dengan jurnal
akumulasi tersebut dicatat terlalu tinggi. Jadi dengan kata lain, nanti tinggal didebitkan akumulasi depreciation pada depreciation expense 6.000. Nah, ini didapat dengan cara tadi ya. Kita tahu yang sebenarnya harusnya adalah 10.000, tapi kita jurnal adalah di laporan konsolidasi gabungannya kan sebelum kita melakukan eliminasi adalah 16.000. Maka dengan demikian kita menambahkan akun accumulated depreciation pada depreciation expense sebesar 6.000, yaitu 16 dikurangi dengan 10. Untuk tahun 2013-nya gimana? Nah, untuk 2000 ini tadi 2009. Nah, ini untuk tahun 2010 sampai dengan 2013, maka nanti akan nampak laporan konsolidasi seperti demikian. Nah, untuk 2010, nah ini sama. Ini nanti akan ada, kalau kita lihat jurnalnya lagi langsung ya. Nanti akan ada bargaining return net earning dari P ini 24.000 didapat dari mana? Machinery-nya kan 30.000, penyusutan per tahunnya adalah 6.000. Nah, ini dari penyusutan dari unrealized profit tadi ya. Unrealized dari ketinggian. Ini ketinggian dari akumulasi yang seharusnya dicatat oleh si P tersebut. Nah, ini jurnal eliminasi yang pertama. Nah, maka 24.000 pada 6.000. Oke. Beginning return net earning akumulasi depreciation pada machinery 30.000. Nah, jurnal eliminasi dibuat untuk mencatat mesin pada nilai yang sebenarnya ya tadi ya. Nah, sehingga nantinya untuk tahun 2010 itu juga nanti akan ada jurnal tambahan yaitu terkait dengan mengeliminasi depresiasi tahun berjalan yang dicatat terlalu tinggi yaitu 6.000 pada 6.000. Nah, ini 6.000 yang ini didapat dari yang jurnal eliminasi yang depresiasi yang ini ya, yang tahun 2009 tersebut kan tadi ada dicatat dengan kata lain ada depresiasi yang masih masuk dalam akumulasi yang di tahun sebelumnya. Oke. Itu terkait dengan 2010. Jadi masih ngikut terus. Oke, ini 2010. 2011 gimana? Sama kayak tadi. Sedangkan bargaining return net earning-nya nantinya di sini akan berkurang 6.000, tapi di sini akumulasi depreciation-nya akan bertambah 12.000 ya. 6.000 tambah 6.000, sedangkan yang ini 24.000 dikurangi dengan 6.000 untuk tahun 2011. Untuk ininya sama machinery 30.000. Nah, untuk jurnal yang terkait dengan 2011 ini untuk depresiasinya ini sama ya, untuk per tahun kan dicatat terlalu tinggi. Nih, ini untuk tahun ketiga juga demikian. Maka akumulasi depreciation pada depreciation expense sebesar 6.000. Nah, untuk tahun 2012 juga demikian ya, bargaining return net earning P kurang lagi 6.000, sedangkan akumulasi depreciation-nya bertambah lagi 6.000 jadi 18, sedangkan machinery-nya tetap 30.000. Oke. Itu didapat dengan cara yang tadi ya, berkurang machinery-nya berkurang untuk melakukan ini terkait dengan unrealized dari profit tersebut ya untuk tahun selanjutnya. Nah, untuk akumulasi depreciation pada depreciation expense ini tetap sama 6.000 karena dicatat terlalu tinggi kan harusnya 10.000 per tahun. Nah, untuk tahun 2013 nanti dia sama di sini sisanya 6.000 dan akumulasi depreciation-nya akan bertambah 24.000 sedangkan machinery-nya tetap 30.000. Kan ini untuk mencatat dari unrealized profit ya. Sedangkan untuk yang bagian B akumulated depreciation pada depreciation expense-nya ini tetap sama 6.000. Nah, bagaimana kalau misalkan di sini dengan menggunakan metode equity? Bedanya hanya pada saat dia mendebitkan yaitu akun income from dan mengkreditkan akun investment 30.000 untuk terkait dengan pada tahun penjualan tersebut ya. Jadi ketika dia ada tahun penjualan terus ada tadi unrealized profit, maka ditambahkan income from S pada investment in S, berarti tahun 2009-nya ya. Nah, untuk setiap realisasi laba setiap tahunnya nanti di buku P akan mendebitkan akun investment dan mengkreditkan akun income from S. Jadi nanti akan ada tambahan investment in S pada income from S sebesar 6.000. Maka nantinya jurnalnya nampak seperti ini kalau kita lihat. Maka jurnal yang pertama adalah ini terkait dengan kalau tadi dia menggunakan bargaining return net earning yang di awal 24.000, di sini kita menggunakan investment 24.000, terus ada machinery-nya sebesar 30.000. Nah, di sini kita akan ada akumulasi depreciation-nya 6.000. Bedanya hanya di situ aja. Di bargaining-nya diganti dengan investment in S. Nah, untuk depreciation-nya tetap sama, depreciation expense
depreciation expense pada depreciation expense pada akumulasi depreciation ya. Bentar. Nah ini ya. Untuk tahun 2011 ini sama, ini akan berkurang return earningnya. Ini menggunakan metode. Oke, ini ya. Untuk tahun 2011 juga demikian, yang ininya nanti akan investmentnya yang akan berkurang sebesar 18.000 dikurangi dengan 6.000 kan dari 24.000. Untuk akumulasi depreciation-nya adalah 12.000 dan nanti ada depreciation pada akumulasi depreciation-nya sebesar akumulasi depreciation pada depreciation-nya sebesar 6.000. Ini untuk mencatat unrealized dari depresiasi yang terlalu tinggi ya, depresiasi terlalu tinggi. Untuk yang jadi bedanya hanya di investment in S-nya ya, ketika kita menggunakan metode equity. Nah, begitu juga dengan nanti di 2012 dan di 2013. Oke. 1 2 3 4. Kalau nanti di tahun 2000 akhirnya misalkan 2010, 2011, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Nanti kalau 2014 maka nanti investmentnya udah habis ya. Nah, bagaimana kalau nanti kita melakukan penjualan aset tetap di awal tahun dengan menggunakan upstream? Nah, kalau nanti dengan menggunakan upstream, berarti nantinya kita harus pada saat kita mengaku income, dia harus mengetahui dulu ya jumlahnya nanti berapa. Nah, tapi di sini kita nggak ada terkait dengan hal tersebut. Kita masuk ke soalnya nih. Misalkan pada awal tahun 2009, P membeli peralatan senilai 12.000 dari S, anak perusahaannya memiliki 80%. Cost dari peralatan tersebut adalah 14. Jadi 14 penyusutan 5 harusnya 9. Berarti nanti ada 3.000 terkait dengan gain on sales yang diakui sama si S. Nah, ini tadi jurnal penjualan dari S, ini jurnal pembelian dari P. Equipment pada cash. Nah, karena tadi di sini di awal tahun, maka kita menjurnal juga terkait dengan depresiasinya. Depresiasinya adalah 12.000 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 4.000. Sedangkan kalau yang kita ketahui harusnya adalah 9 dibagi dengan 3, berarti harusnya adalah 1.000 ya. Nanti terkait dengan unrealized dari profit tersebut akan ada NCI-nya yang muncul ya, kepentingan dari non pengendalinya berapa. Nah, ini makanya nanti kita lihat dulu di sini. Jurnal yang pertama terkait dengan jurnal eliminasi, menghilangkan laba terlalu tinggi. Nah, ini untuk menghilangkan laba penjualan terlalu tinggi, di sini tadi kan di sini ada 3.000 ya. Oke, 3.000. Maka jurnalnya adalah gain on sale of sale equipment pada equipment 3.000. Nah, akumulasi depreciation pada depreciation di sini mengeliminasi untuk lebih tinggi tersebut ya, terkait dengan akumulasi depresiasinya. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Tadi kan kita 3.000, di sini 1.000 ya. 4.000, oke. Maka selisihnya adalah 1.000. Nah, untuk penjualan upstream, perhitungan non interest expense-nya nanti akan ada tambahan lagi, yaitu pada saat kita melakukan eliminasi di tahun berikutnya. Tadi kan kita tahu ya 3.000 tersebut untuk return net earning beginning kita berarti berapa? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dikurangi dulu dengan akumulasi depresiasi. Ini adalah terkait dengan tadi kelebihan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1.000. Harus kita masukkan dulu 1.000 akumulasi depresiasinya. Nah, baru nanti di sini kan berarti sisa 2.000 dikali dengan 80%, maka menghasilkan 1.600, dan di sini juga menghasilkan 400, yaitu 20%-nya. Tadi ya. Kalau kita bahas di sini, jurnal eliminasi dibuat untuk mencatat equipment pada nilai yang sebenarnya dari sudut pandang konsolidasi. Yaitu kan kita tahu ya, 9.000 adalah book value-nya. Tadi berarti kita dapat dari 9 ya tadi ya. Dari harganya 14 dikurangi dengan 5.000 ya. Oke. Sedangkan nantinya untuk mengetahui laba penjualan dari equipment yang ditangguhkan untuk tahun 2019 berarti kan 1/3-nya, yaitu 80%, sehingga nanti return awal hanya didebitkan 3.000 dikurangi dengan 800, nanti sama ya kayak gitu ya. Dan juga untuk mengurangi akumulasi depresiasinya yang terlalu tinggi sebesar 1.000. Nah, jadi intinya seperti itu.
Nah, sehingga dengan demikian nantinya jurnal eliminasi yang kedua langsung aja kita melakukan di sini akumulasi depreciation pada depreciation expense sebesar 1000. Nah, ini untuk yang ininya tetap sama ya, untuk mengeliminasi depresiasi yang dicatat terlalu tinggi. Nah, untuk penjualan upstream non interest expense-nya nanti akan ada tambahan lagi, yaitu tinggal dikurangi aja tadi. Kan berarti untuk tahun 2011-nya ya, untuk tahun 2011-nya maka nanti sisanya tinggal 1000 ya. Kenapa sisa 1000? Karena kan tadi ada di tahun 2010-nya sebesar 1000 tersebut. Maka 2009 tambah 2010 menghasilkan akumulasi depresiasinya 1000. Maka nanti di sini 80% dikali dengan 1000, sedangkan non controlling interest-nya juga 20% dikali dengan 1000. Nah, sedangkan yang untuk akumulasi depresiasinya ini tetap sama sebesar 1000 karena catat terlalu tinggi. Oke. Nantinya laporan konsolidasi perhitungan non controlling interest adalah seperti ini ya. Karena di jurnalnya adalah upstream, maka nanti keuntungannya untuk NCI expense-nya menjadi 10.200 itu. Oke. Kalau dia menggunakan metode equity gitu ya, untuk tahun 2009 maka nanti ada jurnal tambahan yaitu income from S pada investment in S ini untuk mencatat unrealized profit. Unrealized profit sebesar 80% dari 3000 tersebut, karena ini ada tambahan si P kan mencatat unrealized profit ya, berarti adalah 2400. Sedangkan untuk mencatat unrealized profit dari tersebut, nah ini maksudnya untuk apa ini? Bentar. Nah, ini maksudnya untuk apa nih? Ini mencatat realized profit dari sepertiga dari 2400 tersebut. Kalau misalkan terjadinya tadi kan adanya depresiasi ya, maka investment pada income from S sebesar 800. Sedangkan untuk tahun 2010 nanti bedanya hanya di sininya aja. Kalau di situ pakai return on earning, di sini pakai investment in S. Oke. Ini tadi 800 itu terkait dengan ya. Oke. Untuk tahun 2011 kita lanjutin dulu. Untuk tahun 2011 2010 dulu ya. Ini kan tahun 2010. Kita tahu ya. Ini terkait dengan adanya investment in S dan non-controlling interest pada equipment ini untuk unrealized profit di tahun 2010. Berarti dari 3000 tersebut kita udah kurangi dengan 1000 ya. Sedangkan kita tahu untuk kepemilikannya si S adalah kepemilikan di S adalah 80%, maka 2000 dikali dengan 80%, ini dikali dengan 20%. Nah, untuk akumulasi depreciation pada depreciation expense sebesar 1000 ini tetap sama ya, karena ada penjurnalan terkait dengan adanya depresiasi yang catat terlalu tinggi. Nah, untuk dalam bukunya P sendiri maka nanti ada tambahan untuk bagian realisasi profit dari tahun kedua, yaitu didapat dengan cara kita tahu tadi ya, sepertiganya profitnya tersebut kan, berarti sepertiga lagi atau 2/3, sepertiga dari 2400 lagi kan, atau 2/3 dari, kalau kita mau lihat berarti kan ini udah diambil 800-nya, berarti 1600. Oke. Nah, untuk tahun 2011-nya ini sama aja, tinggal berkurang investment in S 800 yaitu diambil dari tadi. Gini udah ada akumulasi 1000 kan, totalnya dikurangi dengan equipment-nya, jadi equipment-nya dari gain on bargaining-nya tinggal 1000. Jadi 80% dikali dengan 1000, sedangkan non controlling interest-nya di sini 200. Sedangkan akumulasi depresiasinya tetap sama 1000. Nah, tapi nanti di bukunya sendiri akan mencatat lagi terkait dengan, nah ini kan berarti 3/3 dikali dengan tinggal 800 ya. Karena tadi 1600 dikurangi dengan 800 di tahun sebelumnya. Oke. Mungkin itu saja dulu terkait dengan kalau misalkan untuk transaksi antar perusahaan
ketika depreciation dari aset tersebutnya ada.